Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Hanuddin, NIM G005094 dari kelompok B3. Nah, itu laporan pertama itu adalah Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut yang six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kami yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Nah, A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen, anterolateral dan posterior. B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, yang pertama itu ada dinding abdomen introlateral. Itu ada skin, cut edge, superficial fatty layer of subcutaneous tissue. Terus ada deep membranous layer of subcutaneous tissue. Nah, terus yang di sebelah sini ada external oblique, internal oblique, transversus abdominis, ada extra peritoneal fat, endoabdominal, dan parietal peritoneum. Nah, selanjutnya itu ada kulit. Nah, kulit itu melekat longgar pada struktur di bawahnya, kecuali di area umbilikus. Nah, selanjutnya ada fascia superficialis. Lapisan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fascia camper, lapisan yang didominasi oleh lemak. Nah, yang kedua ada fascia scarpa, lapisan membran yang menyerupai selaput. Nah, perluasan klinis fascia scarpa itu ada pada pria. Fascia scarpa ini meluas ke skrotum dan membentuk fascia dartos. Nah, fascia scarpa ini berlanjut ke paha di bawah ligamentum inguinal dan bergabung dengan fascia lata. Lanjut ada fascia profunda. Lapisan tipis fascia profunda itu adalah lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus otot tepat di bawah fascia scarpa. Nah, selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Itu otot-otot itu dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada otot dasar, itu tersusun dari luar ke dalam. Yang pertama itu ada musculus oblique externus abdominis. Terus ada yang kedua ada musculus oblique internus abdominis, itu di tengah. Terus yang ketiga musculus transversus abdominis, yaitu paling dalam. Nah, selanjutnya ada otot vertikal. Pertama itu ada musculus rectus abdominis ya. Terus yang kedua ada musculus pyramidalis. Nah, struktur khususnya itu ada di vagina musculi recti abdominis, interceptio tendinea, dan linea alba. Lanjut ke fascia transversalis. Lapisan ini adalah kelanjutan dari fascia profunda yang paling jelas terlihat di bagian dalam musculus transversus abdominis. Next, kita ada di fascia extra peritonealis. Nah, lapisan yang memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum itu dibagi menjadi dua area. Yang pertama ada preperitoneal, yaitu lapisan yang mengarah ke anterior. Nah, yang kedua ada retroperitoneal, itu lapisan yang mengarah ke posterior. Nah, next itu ada peritoneum parietal, lapisan terdalam yang melapisi dinding abdomen. Seperti itu. Nah, ini dinding posterior itu terdiri dari lapisan kulit, fascia superficialis, terus dan kelompok muskulus otot yang tersusun dalam 4 lapisan. Nah, lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, terus yang lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus rectus spinae terus ada musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Nah, lanjut ke lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinals, musculus obliquus internus abdominis, dan di lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Nah, lanjut selanjutnya adalah sistem otot. Nah, sistem otot yang membentuk dinding abdomen itu dibagi menjadi dua jenis utama yang menghasilkan struktur khas. Yang pertama itu ada otot dasar, terdiri dari musculus obliquus externus abdominis,
terus internus abdominis dan transversus abdominis. Nah, yang kedua ada otot vertikal, itu terdiri dari musculus rectus abdominis. Nah, otot ini itu memiliki struktur pembagian yang penting. Yang pertama itu ada interceptio tendinea, terus selanjutnya itu ada linea alba dan vagina musculi recti abdominis. Nah, organ intraperitoneal itu adalah organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi peritoneum. Di antaranya itu ada gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix, vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lien, dan juga hepar. Nah, ini adalah organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, intraperitoneal sendiri itu definisinya itu adalah seluruh permukaannya itu yang dilapisi oleh peritoneum. Nah, contoh organ intraperitoneal itu adalah gaster, jejunum, ileum, appendix, kolon transversum, dan hepar. Nah, kalau retroperitoneal itu definisi dari retroperitoneal itu hanya sebagian permukaannya biasanya anterior, itu yang dilapisi oleh peritoneum. Nah, contohnya itu ada seperti ginjal, esophagus, rectum, aorta, pankreas, kecuali ini cauda, terus ada duodenum kecuali yang pars superior. Nah, oke, lanjut ke laporan kedua. Rama kemarin menonton Tan Boykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Nah, gaster itu dibagi menjadi beberapa bagian dari proksimal ke distal. Nah, yang pertama itu ada pars cardiaca. Itu adalah bagian tempat esofagus masuk dari dan berkontak dengan gaster. Nah, yang kedua itu ada fundus, bagian paling atas gaster yang berbentuk kubah. Terus ada corpus gastricum, bagian badan utama gaster. Ada pars pylorica, bagian badan utama gaster. Itu bagian ujung gaster. Nah, itu terbagi menjadi antrum pyloricum, canalis pyloricum, terus terdapat musculus sphincter pyloricus yang mengatur keluarnya kimus, makanan yang dicerna ke usus halus. Nah, selanjutnya itu ada curvator mayor, yaitu lengkung besar gaster, tempat untuk melekatnya omentum maius, seperti celemek besar. Nah, terus ada curvatura minor, yaitu lengkung kecil gaster, tempat melekatnya omentum minus. Nah, omentum minus itu adalah ligamen hepatoduodenal dan ligamen hepatogastricum. Nah, selanjutnya ada ligamentum omentus maius, ligamentum omentum maius. Nah, selanjutnya anatomi gaster atau lambung. Nah, itu yang pertama itu ada vaskularisasi atau pembuluh darah. Nah, itu arteri itu berasal dari trunkus coeliacus yang bercabang. Terus yang kedua itu ada persarafan, itu terdiri dari parasimpatis, berasal dari nervus vagus. Nah, nervus vagus memberikan impuls inhibisi atau relaksasi pada musculus sphincter pyloricus. Selanjutnya itu ada simpatis, itu berasal dari nervus splenincus mayor. Nah, ini ada anatomi. Ini masih foto yang sama.
lanjut ke laporan ketiga. Itu Raka, seorang siswa kelas 11, itu merasa perutnya sakit sejak pagi. Nah, awalnya rasa nyeri itu muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun, beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka pun juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Nah, lalu jelaskan letak-letak appendix atau letak yang paling umum secara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Nah, titik pengukuran yang pertama ada letak appendix dan cara pengukurannya. Itu ada dua metode pengukuran klinis untuk melokalisasi appendix secara umum. Yang pertama itu ada garis McBurney, yaitu diukur dari sias dextra menuju ke umbilikus. Nah, yang itu titik McBurney itu terletak pada sepertiga lateral dextra dari garis tersebut. Terus yang kedua itu ada garis Lange, itu diukur dari sias dextra menuju sias sinistra. Nah, titik Lange itu terletak pada 1/6 lateral dari garis tersebut. Nah, lanjut ini ada letak appendix dan cara pengukurannya. Itu sangat bervariasi dalam abdomen. Nah, dengan posisi yang paling umum adalah ada retrocaecal, itu paling umum, itu sekitar 64%. Terus selanjutnya ada pelvicsum, itu sekitar 32%. Ada postileal sekitar 6,5%. Subcaecal itu sekitar 2% dan ileal sekitar 1%. Oke, itu saja dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.